الحمد لله الحمد لله الذي نصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا بالحق وكانوا به يعدلون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang sangat khair ini, Masjid Jami Istiqamah. Dalam rangka kita bertakarrub, bermunajat, beriktikaf, bersolawat, terlebih salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita yang suci ini kita selalu diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya dan selalu mendapatkan syafaat uzmanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi khotib yang fakir dan juga dhaif ini selalu berwasiat untuk diri pribadi saya dan umumnya seluruh jamaah agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mengimplementasikan sebuah perwujudan iman dan takwa itu, selalu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat tidak hanya di dunia akan tetapi hatta akhirah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat muslim yang beruntung sebab kita kini sudah berada di akhir-akhir bulan Syawal. Oleh sebab itu, kita semua adalah masyarakat Indonesia yang penuh dengan amalan-amalan yang baik, yakni di bulan suci Ramadan. Mungkin tidak mudah untuk menjalankannya. Di siang hari kita beribadah, kita puasa, menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menahan perut lapar dan dahaga dan juga menahan diri dari negosiasi sesuatu yang tidak baik, menahan diri dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Sedangkan di malam hari kita menjalankan ibadah seperti sholat tarawih, bertadarus Al-Quran, sholatul lail dan lain sebagainya. Oleh sebab itu semuanya sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita diterima barang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khotib yang fakir ini selalu mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu wa taqabbal minkum wa taqabbal ya kirim. Siyamana wa siyamakum. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini sudah berada kita dalam kesucian dan juga kita mudah-mudahan berada dalam ketakwaan di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa cemas dan juga khawatir akan sesuatu kondisi yang bakal terjadi menimpa umatnya. Beliau menyerukan kepada umatnya agar waspada dan hati-hati menghadapi tantangan suatu masa di mana pada masa ini iman akan didapati ujian yang lebih berat, yaitu ketika akhlakul karimah melawan arus kerusakan moral yang dibawa dan disebarluaskan oleh orang-orang yang non-agama. Para sahabat yang mendengarkan peringatan beliau itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah kita akan binasa padahal masih ada orang-orang yang salah dan soleh semua di tengah-tengah kita?" Maka beliau menjawab, "Na'am, iya, apabila kejahatan kelewatan banyak." Dan juga keterangan di atas terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang bersumber daripada Zainab binti Jahsy. Itu merupakan isyarat kepada kita sekalian bahwa kalau kita sudah tak mau beramar ma'ruf nahi munkar,
sudah pasti kejahatan akan merajalela sehingga akan mengakibatkan kita binasa, tenggelam di dalam kejahatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah umat yang amat keras siksaannya. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bencana alam, gempa bumi dan lain sebagainya itu tidak hanya menimpa orang-orang yang kafir, tidak hanya menimpa orang-orang yang menjalankan maksiat, akan tetapi semuanya juga menimpa kaum muslimin yang soleh dan solehah. Alangkah mengerikan jika hal itu benar-benar terjadi dan menimpa kita. Kita akan menerima siksa dari Allah lantaran kita lalai, kita sendiri, dan juga di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, sebelum apa yang kita khawatirkan terjadi, kita harus mengubah sikap untuk menjaga dan juga jangan sampai ditimpa siksa, yaitu dengan giat beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugasnya para nabi. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tugasnya para ulama, akan tapi akan ma'ruf nahi mungkar semua adalah tugas kita bersama agar kita selamat di dalam dunia maupun di akhirat. Maka kita tegur-menegur, saling menegur dan sebagainya, saling menapa sesuatu yang tidak baik agar supaya meluruskan segala sesuatunya. Kita menjadi orang-orang yang di dalam hambanya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menambah kekuatan seteguh mungkin tekad dan juga semangat kita untuk meningkatkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga kita termasuk dalam golongan umat yang terbaik dan menjadi orang-orang yang selamat dianugerahi rahmat, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minat ba'dukum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh, mengajarkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan juga mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka itu adalah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walhasil, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan juga mudahkan segala urusan kita, sehingga kita dapat beramar ma'ruf nahi mungkar, minimal dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dan semoga para pemimpin dan segala seluruh komponen bangsa yang baru mendapatkan bimbingan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita di negara tercinta Indonesia ini dijauhkannya dari segala bentuk wahsyat, mungkar dan bagya, dilindunginya pula dari segala bencana dan musibah, serta terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.